Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pada hari ini bahwa hari-hari yang kami jalani, kami tetap merasakan penyertaan-Mu dan juga berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 62, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Allah tempat perlindungan kita. Nah, saat ini saya masih berada di perguruan di rumah orang tua saya. Dan bagi kami, anak-anak dari orang tua kami, rumah ini merupakan tempat yang nyaman, tempat yang tenang, tempat yang aman bagi kami semua, dan kami selalu merindukan tempat ini. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita selalu mengimpikan sebuah tempat yang akan membuat kita merasa tenang, merasa damai, bahkan juga merasakan aman dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu berjuang untuk membangun suatu rumah atau tempat tertentu agar kita di sana bisa menghuninya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu kita sebagai manusia akan memiliki banyak sekali persoalan, akan banyak sekali menghadapi tantangan. Tidak hanya oleh karena kehidupan kita sendiri, tapi mungkin juga akan adanya ancaman-ancaman dari orang lain. Nah, sama halnya dengan rumah yang merupakan tempat berlindung bagi kita, tempat kita untuk tinggal dan sebagainya. Dalam hati kita juga selalu mendambakan sebuah perlindungan agar ketika orang lain datang menyerang kita, kita memiliki sebuah perlindungan. Baik itu manusia yang selalu kita andalkan untuk bisa melindungi kita, atau istilah lainnya itu backup, backing, yang selalu kita andalkan ketika ada masalah. Kita mempunyai orang-orang tertentu, orang-orang terdekat, agar ketika kita punya masalah, kita bisa untuk meminta pertolongan kepadanya. Nah, itulah secara naluri keduniawian kita yang selalu senantiasa mengandalkan manusia, mengandalkan harta, atau ilah-ilah lain di tengah-tengah kehidupan dunia ini untuk menjadi tempat perlindungan kita. Namun dalam bacaan kita Mazmur pasal 62 menegaskan kepada kita semua sebagai pendengar pada saat ini bahwa tempat perlindungan yang terbaik adalah kepada Allah saja. Nah, tentu ini yang juga sudah dirasakan oleh seorang Daud atau pemazmur yang menuliskan kitab ini, bahwa senantiasa dalam kehidupan kita hanya mengandalkan kepada Tuhan saja, bahwa Tuhan tempat perlindungan kita, bahwa Tuhan adalah gunung batu kita yang melindungi kita, dan juga kota benteng kita yang senantiasa menjaga kita agar hidup kita tetap damai dan tentram. Nah, apa bedanya tempat perlindungan yang kita bangun di dunia ini dengan tempat perlindungan yang sudah disediakan oleh Tuhan? Hal pertama yang pasti terlihat adalah bahwa di tengah-tengah dunia ini, perlindungan itu tidak kekal. Karena yang kekal adalah berasal dari Tuhan. Sehingga kita tentu memilih perlindungan itu adalah perlindungan yang kekal yang berasal dari Tuhan. Nah, yang kedua adalah bahwa perlindungan dari Tuhan adalah sesuatu perlindungan yang pasti.
yang pasti akan terjadi. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau kita senantiasa berharap pada manusia yang ada di sekitar kita? Berharap pada harta kita. Itu semua tidak pasti untuk bisa menolong kita. Karena apa? Karena manusia di tengah dunia ini pasti akan selalu ingkar janji. Karena manusia di tengah ini kehidupannya tidak pasti. Sebab itu, mari kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat perlindungan kita yang kekal, yang akan senantiasa memberikan kita ketenangan dan kedamaian. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi sebuah penguatan dan juga pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau senantiasa menolong kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.